Shalom saudaraku, berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala bersama dengan Pendeta Immanuel Adam. Dalam beberapa pertemuan yang lalu, kita membahas tentang buah roh, yaitu kasih, dan yang kedua sukacita. Dan yang sekarang kita mau bicarakan adalah damai sejahtera. Betapa pentingnya damai sejahtera itu dalam hidup kita. Sebelum kita merenungkan tentang damai sejahtera ini sebagai buah roh, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami membutuhkan pertolongan Tuhan saat kami merenungkan firman-Mu pada saat ini. Sehingga sungguh-sungguh di dalam perjumpaan hamba-Mu dengan umat-Mu, kami boleh bersama-sama memahami pikiran Tuhan, kerinduan Tuhan, khususnya dalam damai sejahtera. Oleh karena itu, kami mau sandarkan pertemuan kami saat ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudaraku, saya percaya bahwa setiap orang mendambakan kedamaian. Di mana-mana orang selalu mengatakan, aku perlu damai, aku perlu damai. Paling tidak ada 3 jenis kedamaian yang dibutuhkan manusia. Yang pertama, saudara, kita membutuhkan yang namanya kedamaian rohani. Apa itu kedamaian rohani? Kedamaian rohani adalah sebuah hubungan yang damai di antara saudara dengan Tuhan saudara. Jadi yang dimaksud di sini adalah adanya sebuah hubungan yang intim di antara saudara dengan Tuhan saudara. Roma pasal yang kelima, ayat yang pertama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yang dibenarkan oleh iman. Di mata Tuhan tidak ada yang benar satupun. Di mata Tuhan hidup kita dikendalikan oleh dosa. Di mata Tuhan, Tuhan melihat hidup saudara dikendalikan oleh nafsu saudara. Di mata Tuhan, hidup saudara dikendalikan oleh kekecewaan saudara, kegagalan saudara, kemarahan saudara. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan enggak mungkin kita ada dalam damai sejahtera dengan Tuhan. Namun Tuhan tahu dan Tuhan rindu, Tuhan ingin berdamai dengan saudara. Tuhan ingin hidup dalam damai sejahtera dengan saudara. Tuhan ingin dalam hidup saudara ada kedamaian rohani. Itu sebabnya Yesus mengatakan, akulah jalan. Jalan yang membuat perdamaian itu ada. Sehingga setiap orang yang percaya pada Yesus, setiap orang yang mau datang kembali pada Tuhan, itu dimungkinkan. Sehingga saudara dan Tuhan mempunyai hubungan yang damai. Dan firman Tuhan mengatakan di sini, sebab itu kita yang dibenarkan. Tadinya kita bukan orang yang benar, namun ketika saudara mau menyambut Yesus dalam hidup saudara, saudara menjadi ciptaan yang baru di mata Tuhan. Saudara menjadi orang yang mempunyai status yang berbeda, bukan orang yang bersalah, tapi orang yang sungguh-sungguh mempunyai kedamaian dengan Allah. Saudara dibenarkan di hadapan Tuhan, menjadi orang yang benar, bukan orang yang bersalah. Itu sebabnya itu yang dibutuhkan oleh setiap orang, siapapun mereka, kedamaian dengan Tuhan. Mereka tidak hidup lagi dikendalikan dengan rasa bersalahnya, namun mereka hidupnya dikendalikan oleh rasa sukacitanya, karena saat ini mereka hidup damai dengan Tuhan. Yang kedua, saudara, yang dibutuhkan manusia adalah kedamaian emosi. Nah, saudara, kalau kita sudah berdamai dengan Tuhan, maka firman Tuhan dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-15 mengatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus itu memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Jadi kerinduan Tuhan adalah menjadi satu dengan saudara. Dan saudara hanya bisa menjadi satu dengan Tuhan ketika ada damai dalam hatimu. Ketika ada damai dalam emosimu. Nah saudara, firman Tuhan mengatakan di sini ada kata memerintah dalam hatimu. Dalam bahasa Yunani, saudara, kata memerintah ini berarti menjadi wasit. Kiranya dalam hidupmu engkau selalu mencari apa yang Tuhan mau dalam hidupmu.
Itu yang membuat hidupmu damai, bukan apa yang engkau mau. Hidupmu, hatimu tidak dikendalikan lagi oleh apa yang engkau mau, tapi apa yang Tuhan mau terjadi dalam hidup saudara. Saudara, mungkin saudara pernah berpikir di satu kesempatan, saudara menghadapi tekanan-tekanan emosi yang sangat luar biasa. Dan saudara berpikir lebih baik saya pergi ke tempat lain. Saya tidak tinggal di tempat ini supaya pikiran saya jernih, supaya hati saya jernih, supaya pikiran dan hati saya mempunyai damai. Saudara pergi ke tempat yang saudara tuju. Namun di tempat itu saat saudara membaringkan tubuh saudara, saudara kelelahan, saudara butuh damai di dalam pikiran dan hati saudara. Tapi pikiran dan hati saudara melayang ke tempat-tempat lain. Saudara masih memikirkan perkara-perkara lain. Saudara masih memikirkan tekanan-tekanan hidup yang saudara alami. Dan ternyata damai itu tidak ada. Saudara, itu sebabnya firman Tuhan mengajarkan, hendaklah Kristus menjadi wasit di dalam pikiran dan hatimu. Apakah yang ada dalam hatimu, apakah yang ada dalam pikiranmu, itu juga yang menjadi kerinduan Tuhan. Apa yang ada dalam pikiran Tuhan dan apa yang ada dalam hati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kebutuhan kita yang ketiga, saudara, dalam hidup ini, dalam damai ini adalah kita membutuhkan kedamaian dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin selama ini hidup saudara dikendalikan oleh kekecewaan saudara, kemarahan saudara pada anak saudara, menantu saudara, cucu saudara, pasangan hidup saudara, dan semuanya tidak pernah berakhir. Saudara, Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-18. Roma 12 ayat 18 dicatat, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara, pengampunan yang saudara berikan pada orang-orang yang tidak berdamai dengan saudara menjadi salah satu kekuatan saudara untuk hidup dalam damai itu. Mungkin saudara ada dalam damai dan orang itu mungkin masih belum bisa berdamai dengan saudara. Tidak jadi masalah. Namun yang ada dalam hidup saudara adalah damai sejahtera itu. Nah, rupanya saudara, ketiga hal yang dirindukan oleh kita, saudara, kedamaian rohani, kedamaian emosi, kedamaian hubungan, sepertinya mudah sekali diucapkan. Tapi sulit sekali kedamaian yang sesungguhnya ini ada dalam hidup saudara. Jadi saudara, apa yang harus kita renungkan saat ini? Yang pertama, ingat saudara, bahwa damai itu nggak bisa diperoleh dengan kekuatan, kemampuan saudara. Damai itu tidak bisa dibeli. Namun damai itu pemberian Tuhan. Saudara, dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 27 dicatat demikian, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jangan gelisah, jangan gentar hatimu. Damai itu Tuhan sudah siapkan dalam hidupmu. Tuhan mau berikan padamu. Nah, persoalannya sekarang adalah apakah saudara mau terima damai itu atau enggak? Saudara, ketika saudara katakan, ya Tuhan, saya mau terima damai itu. Saya mau hidup dalam damai itu. Bagaimana caranya? Saudara, mulailah saudara mulai mengendalikan pikiran dan hati saudara. Karena damai itu ada dalam firman Tuhan. Saudara, pemazmur dalam Mazmur 119 ayat 165. Sekali lagi, Mazmur 119 ayat 165. Besarlah ketentraman atau damai sejahtera pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Sekali lagi saudara, ayat ini indah sekali. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Mazmur 119 ayat 165
mau mengatakan pada saudara pada saat ini bahwa damai itu dicatat dan ada dalam firman Tuhan. Nah, persoalannya saudara mau mencari damai itu atau tidak. Tuhan sudah siapkan dan Tuhan mau berikan itu pada saudara. Ketika saudara katakan, ya Tuhan, aku mau damai itu, carilah damai itu dalam firman Tuhan. Mulailah saudara bergumul dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah buku panduan buat saudara untuk menjalani kehidupan saudara. Saudara, yang saya lakukan kalau saya membeli sebuah barang elektronik, maka yang saya baca adalah buku manualnya. Kadang-kala anak-anak saya mengatakan, Pi langsung aja coba. Saya katakan, oh ya, saya nggak mau pakai dulu barang ini sebelum saya mengerti. Dan saya baca dari A sampai Z ya, tentang produk ini. Tentang barang elektronik yang saya beli. Dan setelah saya belajar memahami, paling tidak gambaran besarnya saya pahami, disitulah saya mulai mencoba. Saudara, ketika saya mulai ikuti aturan-aturan yang ada, maka saya bisa menggunakan barang elektronik ini dengan awet. Itu sebabnya saudara, firman Tuhan mau mengajarkan pada saudara, Alkitab berisi prinsip-prinsip firman Tuhan, prinsip-prinsip pikiran-pikiran Tuhan tentang damai sejahtera. Dan Tuhan ingin saudara membaca firman-Nya. Yang kedua, saudara, agar damai itu ada sungguh-sungguh dalam hidup saudara, damai rohani, damai emosi, damai dengan hubungan dengan sesama saudara, maka mulailah saudara datang pada hadirat Tuhan. Karena firman Tuhan akan menunjukkan posisi saudara saat ini. Tidak ada yang benar di hadapan Tuhan. Ada saja yang kita lakukan yang mengecewakan hati Tuhan. Tuhan ingin saudara datang pada Tuhan melalui pengakuanmu karena engkau membutuh pengampunan Tuhan. Firman-Nya mengatakan di dalam Yesaya pasal yang ke-59, yang membuat Tuhan tidak mau mendengar doa-doamu adalah segala kesalahan dan dosamu. Itu sebabnya butuh setiap hari kita datang pada Tuhan, meminta pengampunan Tuhan. Yang ketiga, saudara, Tuhan ingin dalam hidup saudara agar sungguh-sungguh damai itu ada dalam hati saudara. Kita diajar untuk selalu menyiapkan waktu untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Yesaya 26 ayat yang ketiga, saya bacakan untuk saudara. Yesaya 26 ayat yang ketiga. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Hati yang teguh itu ada ketika saudara dan Tuhan selalu bertemu di dalam keintiman. Saya dan pasangan hidup saya mempunyai hubungan yang semakin teguh dan semakin kuat ketika saya terus-menerus ada dalam keintiman bersama dengan pasangan hidup saya. Kekuatan hidup saya sebagai suami dan juga pasangan hidup saya sebagai istri dalam menjalani hari-hari itu adalah melalui keintiman salah satunya. Saudara, itu juga yang Tuhan mau, fokus pada Tuhan. Siapkan waktu saudara untuk selalu bergumul bersama dengan Tuhan. Bukan saja dengan firman-Nya, bukan saja sekedar saudara memahami firman-Nya, bukan sekedar saudara menjalankan firman-Nya, namun ada waktu di mana saudara bercakap-cakap dari hati ke hati dengan Tuhan. Itu yang dimaksud dengan hubungan yang intim. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika saya mulai merenungkan tentang hal ini, fokus pada Tuhan, saya teringat saudara dari Mazmur 46 ayat yang kedua. Firman-Nya mengatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Di dalam keintiman dengan Tuhan, kita diingatkan kembali perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan selama ini. Dan ternyata Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Dan ternyata Tuhan tidak pernah membiarkan kita atau membuang kita.
Atau mungkin Tuhan kesal dengan saudara dan meninggalkan saudara. Tidak. Dari pengalaman hidup saudara, saudara bisa mengatakan seperti pemazmur, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kalau saudara tidak mempunyai waktu teduh, kalau saudara tidak mempunyai waktu untuk berhubungan intim dengan Tuhan melalui doa-doamu, saudara tidak akan diingatkan kembali akan pengalaman hidup saudara bersama dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur yang sama, Mazmur 46 ayat yang ke-11. Orang yang mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, firman yang mengatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Dalam perenungan dan keintiman saudara dengan Tuhan, disitulah saudara semakin mengakui siapa Tuhan saudara dalam hidup saudara. Saudara semakin mengamini siapa Tuhan saudara dalam hidup saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal yang terakhir yang ingin saya tunjukkan kepada saudara, agar kita mempunyai damai sejahtera dengan Tuhan. Firman-Nya mengatakan dalam Amsal 3 ayat 5 dan ayat 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saya ulangi sekali lagi, Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Damai itu akan membuat saudara percaya penuh pada Tuhan. Dan damai itu akan melimpah dalam hidup saudara. Dan dikatakan di sini, jangan bersandar hanya pada pengertianmu semata. Ketika saudara mulai melibatkan Tuhan di dalam setiap persoalan, dalam setiap pergumulan, dalam setiap kekecewaan, kemarahan, kegagalan saudara dalam hidup ini, maka saudara akan mengalami damai itu yang luar biasa dalam hidup saudara. Karena damai itu tidak bisa ditentukan oleh keadaan. Damai yang berasal dari Allah itu akan ada di tengah-tengah gelombang hidup yang saudara alami. Saat saudara tertekan, saat saudara mengalami situasi yang tidak saudara harapkan, namun saudara akan tetap tenang, saudara akan tetap damai di situ. Karena damai Allah dinyatakan pada saudara dalam setiap keadaan dan tidak dipengaruhi oleh keadaan tertentu. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Apa pengertian akuilah Dia? Artinya, saudara mulai menyadari bahwa setiap langkah kehidupan yang saudara jalani dalam hidup saudara, semuanya tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Semuanya tidak lepas dari pengamatan Tuhan. Tuhan hadir di sana, Tuhan bekerja di sana dengan caranya yang meneguhkan dan menguatkan engkau. Apa yang saudara sedang alami pada saat ini? Apakah saudara sedang sakit? Dan saudara mulai mempertanyakan tentang masa depan saudara. Apa yang akan terjadi dengan masa depan saudara? Saudara jangan biarkan hidupmu dikendalikan oleh kekhawatiranmu, takutmu, karena masalah sakit penyakit yang engkau alami. Firman Tuhan tadi mengatakan, akuilah Dia dalam setiap perkara yang engkau alami dalam hidupmu, maka Tuhan akan meluruskan jalanmu. Bukan saya, bukan saudara yang meluruskan jalan saudara, tapi Tuhan yang meluruskan jalan saudara. Damai ini akan membuat langkah saudara menjadi langkah yang indah. Dan saya percaya, setiap orang yang hidup dalam damai sejahtera Allah yang seperti ini, Ia akan menebar damai itu untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga damai itu dialami oleh orang-orang yang ada di sekitar saudara.
Kalau hidup saudara dikendalikan oleh rasa takut dan khawatir saudara, maka saudara sedang menebar rasa takut dan khawatir saudara pada orang-orang yang ada di sekitar saudara. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh meneguhkan dan menguatkan saudara, meluruskan jalan saudara, dan membuat hidup saudara penuh dengan damai sejahtera. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami bahwa manusia, siapapun mereka, membutuhkan kedamaian rohani, kedamaian emosi, kedamaian hubungan. Dan kami percaya semua kedamaian ini yang diharapkan manusia sebenarnya sudah ada, sudah disiapkan Tuhan. Dan kami harus mencari pada Tuhan. Dan kami tahu Tuhan menyediakan damai itu bagi kami. Tuhan sudah berikan damai itu bagi kami. Namun ampuni kami Tuhan, kami tidak mencarinya pada Tuhan. Kami tidak mengambilnya pada Tuhan. Kami tidak mau membuka hati dan pikiran kami untuk damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal itu ada dalam hidup kami. Dan hari ini kami membuka hati dan pikiran kami untuk boleh menerima damai sejahtera Tuhan. Melalui kami siap untuk terus-menerus bergumul dengan firman-Mu. Karena di dalam firman-Mu Tuhan tunjukkan damai sejahtera itu. Dan kami juga diajar oleh Tuhan pada saat ini untuk selalu mempunyai hubungan yang intim, waktu yang intim bersama dengan Tuhan. Karena di dalam waktu yang intim kami mengalami banyak hal dan diingatkan banyak hal. Apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Dan itu yang membuat kami semakin bersandar pada Tuhan. Dan kami juga diingatkan Tuhan bahwa kami harus mengakui Engkau adalah Allah kami di dalam setiap aspek kehidupan kami. Disitulah kami akan semakin diteguhkan dan dikuatkan dalam damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ingin membawa damai sejahtera Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kami. Bukan ketakutan, bukan kekhawatiran yang kami tebar, tapi lebih dari itu kami hanya mau menebar damai sejahtera-Mu. Sehingga setiap orang yang bertemu kami mengalami damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau menyerahkan hidup kami mau menyerahkan masa depan kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Mampukan kami untuk belajar hidup dalam damai sejahtera-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati saudara. Kita berjumpa kembali nanti dalam pembahasan selanjutnya.